Selamat datang di media pembelajaran interaktif Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan 1, nomor 33, Cikokol, Kota Tangerang. Klik mulai untuk memulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran matematika, materi bangun ruang, kubus, dan balok, disusun oleh kelompok 5 dari kelas 6B3 dengan anggota kami Oktarina Safitri, Wilhelmus Wendy, Hairudin, dan Rika Purnamayanti. Untuk kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kubus dan balok. Untuk pertama, kita mulai pada apersepsi. Tahukah kamu benda apa saja di lingkungan yang menyerupai bangun ruang kubus dan balok? Contohnya, seperti penggiling padi, Rubik, seperti kubus, tempat tisu, seperti balok, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Bisa disebutkan di sekeliling kalian. Untuk materi bangun ruang dan kubus, tentu ada standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Untuk standar kompetensi dan kompetensi dasarnya yaitu standar kompetensi untuk memahami sifat-sifat, bagian-bagian, dan menentukan ukuran balok dan kubus. Dan kompetensi dasarnya mengidentifikasi sifat-sifat serta bagian-bagian pada balok dan kubus, membuat jaring-jaring balok dan kubus, menghitung luas permukaan dan volume pada balok dan kubus. Kemudian kita masuk pada indikator. Dan indikatornya adalah menyatakan rumus luas sisi kubus dan balok, menghitung luas sisi kubus dan balok, menemukan rumus volume dan menghitung volume kubus dan balok, merancang kubus dan balok untuk volume tertentu, kemudian menghitung besar perubahan bangun kubus dan balok jika ukuran rusuknya berubah, dan menyelesaikan soal yang melibatkan kubus dan balok. Oke, kita bisa masuk pada materi kubus dan balok. Untuk materi kubus dan balok akan dijelaskan satu-satu. Kita mulai dari salah satunya, yaitu pada materi kubus. Ini adalah bentuk bangun ruang dari kubus. Nah, pengertian dari kubus itu sendiri adalah kubus merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 6 buah persegi yang bentuk dan ukurannya sama. Ini adalah bentuk bangun dari kubus, dan ini adalah kerangka dari kubus. Baik, setelah pengertian dari kubus, sekarang kita harus mengetahui unsur dari kubus. Unsur-unsur kubus, yang pertama ada bidang kubus, misalnya kita memiliki kubus K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Setiap sudut-sudut dari kubus. Bagaimana yang disebut bidang dari kubus di samping? Bidangnya adalah K, L, M, N, K, L, M, N pada bagian bawah. Ini adalah
salah satu bidang kubus pada sisi bawah atau sisi alas, kemudian KLPO pada bagian depan, LMKP pada LMKP. Ini adalah bidang kubus pada bagian sebelah kanan. Kemudian ada MNQR itu pada bagian belakang. Kemudian KNRO itu bidang kubus bagian samping kiri. Dan OPQR itu pada bagian yang paling atas. Dan berapa banyaknya bidang pada kubus? Banyaknya bidang pada kubus ada 6 buah. Selanjutnya, unsur-unsurnya. Jadi, apa yang dimaksud bidang pada kubus? Bagian yang membatasi bagian dalam dan luar kubus. Dan apa bentuk dari bidang kubus? Bentuk dari bidang kubus yaitu berbentuk bangun atau bidang persegi. Selanjutnya adalah unsur-unsurnya. Titik sudut kubus, dan titik sudut kubus itu ada P, Q, R, S, T, U, V, W, yaitu pada titik-titik merah. Ini adalah bagian-bagian titik sudut pada kubus. Setelah itu ada rusuk kubus. Dan di sini ada kubus KLMNOPQR. Dan untuk pengertian dari rusuk itu adalah perpotongan antara bidang-bidang pada kubus. Dan rusuk-rusuk kubus KLMNOPQR yaitu KL, garis KL, garis LM, garis MN, garis NK, garis OP, garis PQ, garis QR, garis RO, garis KO, garis LP, garis MQ, dan garis NR. Kita bisa perhatikan pada setiap garis dari titik sudut ke titik sudut yang satunya yang sejajar atau segaris, dia disebut adalah rusuk. Dan ada berapa banyaknya rusuk? Banyaknya rusuk ada 12 rusuk. Kemudian diagonal bidang. Untuk pengertiannya, diagonal adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut pada kubus. Dan untuk diagonal bidang adalah diagonal yang terletak pada bidang-bidang dalam kubus. Dan ini adalah kubus K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Dan untuk bagaimana yang disebut rusuk pada balok KLMNOPQR? Coba diperhatikan. Lihat garis RM. Dia adalah salah satu diagonal pada bidang. Bidangnya itu adalah MNQR.
Dan ini juga salah satu diagonal bidang pada MNQR. Jadi setiap bidang memiliki dua garis diagonal. Untuk bidang KNOR, garis diagonal bidangnya adalah O ke N. Dengan bidang yang sama, garis diagonalnya adalah K ke R. Dan untuk bidang LMPQ, garis diagonal bidangnya adalah LQ dan PM. Untuk bidang OPQR, salah satunya adalah diagonal bidang garis OQ dan PR. Dan untuk bidang KLMN, itu diagonal bidangnya adalah NL dan KM. Dan untuk KLPO adalah OL dan KP. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis pada ruang kubus yang menghubungkan dua titik sudut pada kubus dengan kita miliki kubus KL, MN, O, P, Q, dan R. Garis mana yang disebut diagonal ruang kubus KL, MN, O, P, Q, R? Bisa diperhatikan, ada garis K ke Q. K ke Q itu adalah diagonal ruang dari pojok ke pojok. Kemudian garis N ke P. Kemudian ada garis L ke R. Kemudian ada garis M ke O. Dan berapa jumlahnya? Jumlah dari diagonal ruang pada kubus ada 4 buah. Kemudian unsur yang lainnya adalah bidang diagonal. Bedanya diagonal ruang dan bidang diagonal adalah, bisa diperhatikan, bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk kubus yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Masih dengan kubus KL, M, N, O, P, Q, dan R. Kubus memiliki 6 buah bidang diagonal. Kita buktikan. Yang pertama adalah NLPR. Nah, NLPR yang tadi diartikan bahwa bidang yang dibatasi oleh dua rusuk kubus yang berhadapan sama panjang. Nah, ini RN dengan PL. Ini adalah dua rusuk kubus yang saling berhadapan dan dia sama panjang dan saling sejajar. Kemudian untuk bidang diagonal lain ada KL, QR, kemudian ada KM, QO, kemudian ada LM, RO, kemudian ada KN, QP, dan kemudian ada OPMN. Baik,
setelah kita perhatikan bidang diagonal tadi, apa bentuk dari bidang diagonal tersebut? Nah, bentuk dari bidang diagonal itu adalah bentuk persegi. Nah, kemudian cara membuat jaring-jaring kubus bisa diperhatikan setiap bidang-bidang kubus berikut. Nah, dan ini adalah jaring-jaring kubus. Setelah perpotongan dari setiap rusuknya, kita akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Dan macam-macam jaring-jaring kubus yang dapat dibuat bisa diperhatikan seperti ini. Kita bisa buat yang lainnya. Contohnya ini, kemudian ini. Nah, ini adalah macam-macam jaring-jaring kubus yang dapat kita buat. Baik, untuk kita mencari luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus yang dimaksud adalah luas sisi atau luas semua sisi pada kubus dengan satuan persegi atau pangkat 2, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pengertian kubus. Kubus terdiri dari 6 sisi. Maka rumus luas permukaan kubus adalah luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali luas sisi, dan karena sisi dari kubus berbentuk persegi, dan untuk mencari luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Jadi karena sisi pada kubus ada 6, jadi untuk mencari luas permukaan kubus yaitu kita kalikan dengan 6 kali sisi pangkat 2, atau 6 dikali luas sisi, bisa juga dengan 6 dikali luas persegi, karena luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Dan dapat disimpulkan bahwa luas permukaan kubus adalah 6 sisi pangkat 2 atau 6S pangkat 2. Untuk mengidentifikasi ukuran kubus, perhatikan karena setiap sisi kubus itu panjangnya sama, jadi tinggal mudah memasukkan angkanya. Baik, setelah itu dari kubus kita akan mencari, dari luas permukaan kubus kita akan mencari volume kubus. Dan volume kubus itu adalah sisi dari kubus yang diukur dalam satuan kubik. Rumus dari volume kubus adalah karena volume kubus, setiap volume pada bangun datar yang memiliki alasnya itu memiliki sisi, atau setiap alasnya itu memiliki sisi atau rusuk. Jadi untuk mencari volumenya harus selalu dengan luas alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari luas alasnya kita bisa perhatikan pada bagian bawah bangun ruang tersebut. Nah, karena luas alas pada bangun ruang ini berbentuk persegi, jadi luas alasnya adalah sisi kubus dikali sisi kubus, atau sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 2, atau sama saja kayak luas persegi, karena luas persegi adalah sisi kuadrat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa luas alas dikali tinggi. Nah, tinggi dari kubus ini sama dengan sisi lainnya, karena sisi kubus itu semuanya sama panjang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume kubus
yaitu sisi pangkat 3. Kemudian ini adalah balok. Ini adalah bentuk-bentuk dari balok yang ukurannya dia lebih panjang dari kubus. Pengertian dari balok yaitu balok suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang di mana sisi-sisi berhadapan sama besar dan sejajar. Ini adalah bentuk dari balok, dan ini adalah rusuk-rusuk dari balok atau kerangkanya. Kemudian unsur-unsur balok sama seperti pada unsur-unsur kubus, dia memiliki bidang balok. Kita masih memiliki balok KL, MN, O, P, Q, dan R. K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Nah, bagian mana yang disebut bidang dari balok di samping? Perhatikan, yaitu ada bidang KL, MN, itu pada bagian bawah dari balok. KLPO itu adalah bagian depan dari balok. LMQP itu sisi sebelah kanan dari balok. Kemudian MNQR itu bagian belakang pada balok. KNRO itu sisi sebelah kiri pada balok. Dan OPQR itu pada bagian atas balok. Dan berapa banyaknya bidang balok KL, MN, OPQR? Sama seperti bidang kubus, bidang balok pun ada 6 buah bidang. Jadi, apa yang dimaksud dengan bidang pada balok? Bagian yang membatasi bagian dalam dan luar pada balok. Apa bentuk dari bidang balok? Yaitu persegi panjang. Nah, kemudian ada titik sudut pada balok, sama seperti titik sudut kubus. Setiap sudut-sudutnya di sini yang ada titik merah, P, Q, R, S, T, U, V, dan W, di sini disebut dengan titik sudut. Kemudian ada rusuk balok. Masih sama, kita memiliki balok K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Rusuk adalah sama seperti penjelasan yang pertama pada kubus. Rusuk adalah perpotongan antara bidang-bidang pada balok. Rusuk-rusuk balok KL, MN, O, P, Q, R yaitu KL, LM, MN, NK, OP, PQ, QR, RO, KO, LM, MQ, dan NR. Dan ada berapa banyakkah rusuk dari balok? Masih sama seperti kubus, balok pun memiliki 12 rusuk. Kemudian ada diagonal bidang. Kita masih memiliki balok
KL, MN, O, P, Q, dan R. Diagonal yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut pada balok, dan diagonal bidang, diagonal yang terletak pada bidang-bidang balok. Dan coba kita perhatikan bagian mana yang disebut rusuk pada balok KL, MN, O, P, Q, R. Bagian depan, perhatikan KLPO yaitu KP, OL, dan bagian bawah KM, NL, kemudian bagian sisi kanan LQ, PM, dan bagian belakang NQ, MR, kemudian pada sisi atas RP dan OK, bagian sisi kiri KR dan NO. Yang bagian bawah KM dan NL, bagian belakang RM, nah kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis pada ruang balok yang menghubungkan dua titik sudut pada balok. Masih sama, kita memiliki balok KL, MN, O, P, Q, dan R. Garis mana yang disebut diagonal ruang balok KL, MN, O, P, Q, R? Kita perhatikan garis kaki. Nah, kemudian garis NP, oke, kemudian garis LR, kemudian garis MO. Setelah itu berapa jumlahnya? Masih sama, jumlah diagonal ruang pada balok ada 4 buah. Setelah itu ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk balok yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Bidang yang dibatasi oleh dua rusuk balok yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Rusuknya, perhatikan, masih dengan balok KL, MN, OP, QR. Dan balok memiliki 6 buah bidang diagonal. NL, PR, perhatikan, NL, PR, kemudian KL, QR, kemudian KM, QO, kemudian LM, RO, kemudian KN, QP, dan yang terakhir adalah OPMN. Baik. Dan apa bentuk dari bidang diagonal dari balok? Nah, bidang diagonal dari balok itu berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya jaring-jaring balok. Bisa diperhatikan di sini kita memiliki balok, dan akan seperti apakah jaring-jaring dari balok? Nah, ini adalah jaring-jaring dari balok, dan jaring-jaring balok yang lainnya
bisa juga dengan ini, dan ini. Oke. Jadi, rusuk-rusuk yang diiris berbeda menghasilkan jaring-jaring yang berbeda pula. Kemudian saya akan menjelaskan luas permukaan balok, yaitu jumlah seluruh luas dari bidang-bidang yang membatasi balok. Nah, untuk mengenal ukuran balok, suatu balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Untuk mengidentifikasi ukuran balok, nah di sini ada balok dengan balok KLMN, O, P, Q, dan R. Yang memiliki panjang itu adalah bagian-bagian KL, OP, RQ, dan NM. Yang paling panjang itu disebut dengan panjang. Terus lebar, dan untuk sisi yang tegak berdiri adalah tinggi. Oke, kita bisa perhatikan lagi luas permukaan balok. Perhatikan jaring-jaring balok KL, MN, OP, QR. Nah, ini adalah jaring-jaring balok. Panjang balok yaitu KL, MN, QR, dan OP. Kemudian lebar balok yaitu LM, KN, OQ, dan PQ, bisa diperhatikan ya. Dan tinggi balok yaitu KO, LP, MQ, dan NR. Jika disatukan akan seperti ini. Nah, luas permukaan balok sama dengan luas bidang alas ditambah luas bidang atas. Luas bidang alas ini yang ini, KLMN, dan luas bidang atas pada bagian atas ditambah lagi luas bidang depan, paling depan, ditambah luas bidang belakang yang paling belakang, dan luas bidang kanan ditambah luas bidang kiri. Dan luas permukaan balok panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian untuk volume balok, dan volume menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Volume suatu bangun ruang ditentukan dengan membandingkan terhadap satuan pokok volume. Misalnya 1 cm kubik, perhatikan balok berikut. Nah, balok tersebut berukuran panjang 3 cm. Setiap potongan dia adalah panjangnya 3 cm. Setiap potongan dia panjangnya adalah 1 cm. Karena dibagi 3, jadi setiap bagian jumlahnya ada 3 bagian, jumlahnya menjadi 3 cm. Dan lebar di sini dia 2 cm dan tingginya adalah 1 cm. Dan terdiri dari 3 dikali 2 dikali 1, yaitu ada 6 buah kubus satuan. Jadi balok ini adalah gabungan-gabungan dari kubus. Nah, kebetulan di sini ada 6 kubus. Setiap kubus dia berukuran 1 cm setiap sisinya. Jadi kalau kita sejajarkan atau kita bentuk menjadi balok, ukurannya atau di sini 6 kubus satuan. Kemudian yang bervolume 1 cm
persegi. Jadi berapa volume balok tersebut? 3 kali 2 kali 1 dikali 1 cm pangkat 3 sama dengan 6 cm pangkat 3. Jadi volume balok bisa diartikan adalah panjang kali lebar kali tinggi, dan volume balok itu bermula-mula dari luas alas dikali tinggi. Oke, cukup sekian penjelasan materi bangun ruang, kubus, dan balok. Semoga bermanfaat.